Bab 1. Kelahiran kembali. Tahun 2216 kalender Dewa Perang. Tempat tertinggi di benua Tianwu, Wuyu. Angin hitam menderu kencang. Dan langit terkoyak dengan luka yang sangat besar. Sungguh ganas dan menakutkan. Dan retakan kehampaan hitam menelan dan berkedip-kedip. Seperti binatang buas yang tidak pernah lelah. Melahap semua yang bisa ditelannya. Ini adalah salah satu dari 7 kawasan terlarang di benua Tianwu. Terletak di Dead Canyon of Wuyu. Di Dead Canyon, Void Storm yang mengerikan mengamuk sepanjang tahun dan tidak pernah berhenti. Ia telah melahap nyawa ribuan orang kuat selama puluhan ribu tahun. Seperti penggiling daging, mencekik semua kehidupan yang memasukinya. Tempat ini tidak dapat diakses. Dan tidak peduli seberapa yakin orang kuat itu, dia tidak akan datang ke sini. Badai kehampaan yang dahsyat sudah cukup untuk dengan mudah merobek Kaisar Bela Diri 9 surga menjadi berkeping-keping. Kenapa, Sangguan Sier? Feng Shaoyu, mengapa kamu mengkhianatiku? Qin Chen berlumuran darah, berdiri di tebing di depan Dead Canyon. Menatap pria dan wanita di depannya dengan marah. Matanya penuh dendam dan amarah yang tak ada habisnya. Hati yang pedih bagaikan pisau. Qin Chen, legenda benua Tianwu. Alkemis tingkat Kaisar tingkat 9. Ahli darah tingkat Kaisar tingkat 8. Dan Kaisar Bela Diri tingkat 8. Dia telah menjadi yatim piatu sejak dia masih kecil. Dia memiliki tubuh yang rusak dan tidak dapat berlatih. Tapi dia berhasil menembus belenggu ini. Dia memulai sebagai ahli garis keturunan. Mengubah nasibnya melawan kehendak surga. Dan mengandalkan kekuatan garis keturunannya yang tidak berguna untuk mencapai puncak. Dia merintis jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjadi orang pertama dalam sejarah. Pada usia 26 tahun, Qin Chen memasuki Gunung Tianzhen sendirian. Dia berjalan melalui 99 dan 81 formasi tingkat 9 dalam 49 hari. Dan menjadi satu-satunya master formasi yang melewati Gunung Tianzhen dalam ribuan tahun. Pada usia 28 tahun, dia menerobos ke tingkat ke-9 dari Master Pemurnian Obat-obatan dan menjabat sebagai tetua kehormatan dari Aula Master Kedokteran Daratan. Pada usia 30 tahun, dengan pencapaian Master Kekaisaran Garis Keturunan tingkat 8, dia telah mampu menantang 10 Master Kerajaan Garis Keturunan teratas di Menara Garis Darah tanpa kehilangan satu kemenangan pun, dan terkenal di daratan. Menjadi legenda tertinggi di daratan. Ia memiliki seorang wanita cantik bernama Sangguan Sier yang dikenal sebagai salah satu wanita tercantik di daratan. Selama 10 tahun terakhir, berbagi hidup dan mati, Qin Chen mengabdikan semua yang dia miliki untuk membuat budidaya Sangguan Sier meningkat pesat, menjadi Kaisar Bela Diri 9 surga, dan menciptakan cerita yang bagus di daratan. Dia memiliki saudara laki-laki bernama Feng Shaoyu. Dalam 10 tahun terakhir, Qin Chen telah menunjukkan ketulusan dan mengabdikan dirinya untuk membantunya menaklukkan negara besar dan mendirikan Kekaisaran Xuanyuan, yang terkenal di daratan. Tapi saat dia membantu kecantikan dan orang kepercayaannya untuk berdiri di puncak benua, mereka berdua mengkhianatinya bersama. Hari itu, dalam tidurnya, Sangguan Sier tiba-tiba menyerang dan menusuk tubuh Qin Chen dengan senjata kekaisaran yang dibuatnya. Pada saat yang sama, Feng Shaoyu, yang telah lama menyergapnya, masuk ke istananya dan menyerang dengan paksa. Dua Master Kaisar Bela Diri 9 surga membunuhnya secara brutal. Kaisar Bela Diri tingkat 8 tertangkap basah dan terluka parah. Namun pada akhirnya, mereka dikejar hingga ke Dead Canyon oleh 2 orang. Saat ini, Qin Chen sudah kelelahan. Meridian di sekujur tubuhnya patah. Dia sekarat. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Namun dia tidak mengerti mengapa 2 orang yang dia anggap paling dekat dengannya itu bersatu untuk mengkhianatinya. Kenapa? Sangguan Sier, yang secantik peri dalam lukisan, tersenyum lembut dan meringkuk kepelukan Feng Shaoyu ketika dihadapkan pada pertanyaan enggan Qin Chen. Sementara tangan besar Feng Shaoyu langsung menyentuhnya, pinggangnya. Mata Qin Chen membelalak dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Pikirannya terguncang. Dan dia mengeluarkan seteguk darah dan mendesis, "Kalian berdua sebenarnya." Sangguan Sier tersenyum mengejek dan menatap Qin Chen dengan sedih. Dia mencibir, "Sebelum aku bertemu denganmu, Shaoyu dan aku sedang jatuh cinta. Alasan kami bersama denganmu hanyalah untuk memanfaatkanmu. Apa menurutmu aku benar-benar menyukaimu?" "Hahaha. Kamu salah."
Sangguan Siar menatap Qin Chen dengan getir. Setiap kali aku bersamamu, aku merasa mual. Jika bukan karena fakta yang bisa kamu berikan padaku dan Tuan Muda, Yu membawa manfaat. Jadi aku terlalu malas untuk membuat alasan denganmu. Dalam 10 tahun terakhir, setiap gerakan yang kamu lakukan telah direncanakan olehku dan Sao Yu. Bertahun-tahun, Anda terobsesi dengan praktik dan pemurnian pengobatan. Dan Anda sering mundur. Ini memberi saya dan Sao Yu banyak kesempatan untuk bergaul. Kami telah sepakat sejak lama bahwa ketika kami menjadi kaisar bela diri 9 surga, itu akan menjadi hari kematianmu. Akhirnya, dengan bantuanmu, aku menjadi kaisar bela diri 9 surga, dan Sao Yu mendirikan kekaisaran Xuanyuan. Akhirnya kita bisa bersama secara terbuka. Itulah sebabnya, Sangguan Siar tertawa. Tawanya penuh dengan kesombongan, kebencian, dan ketidakpedulian yang tidak senonoh, yang sangat berbeda dari Sangguan Siar yang lembut dan berbudi luhur yang dikenal Qin Chen. Wajah Qin Chen pucat. Selama 10 tahun, wanita ini berusaha sekuat tenaga untuk bisa dekat dengannya. Itu membuatku menertawakan diriku sendiri. Tapi aku tidak menyadarinya. Aku hanya tahu kalau aku memberi dengan ikhlas. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa 10 tahun Hong Xiu Tianxiang akan berubah menjadi penipuan belaka. Hati Qin Chen seperti 1000 anak panah menusuk jantungnya. Terlebih lagi, itu adalah kebencian. Wajah familiar itu begitu asing saat ini. Dan bahkan penampilan cantik itu pun menjadi jelek. Adik yang baik, sekarang kamu tahu alasannya. Sudut bibir Feng Shaoyu terangkat dengan senyuman berbahaya. Untuk mencapai tujuan ini, aku menanggungnya selama 10 tahun dan menyerahkan wanitaku kepadamu. Setiap kali aku melihatmu terjerat dengannya, aku bersumpah ketika waktunya tiba benar. Aku akan menyerahkan wanitaku padamu. Aku pasti akan membunuhmu dan membuatmu kehilangan segalanya. Dan kekayaan, status, dan wanitamu semuanya milikku. Untungnya, semuanya sudah berakhir. Mata Feng Shaoyu dipenuhi dengan niat membunuh yang tidak tahu malu. Dia menatap gelang penyimpanan di pergelangan tangan kanan Qin Chen dengan tatapan serakah. Dan berkata dengan senyum bangga, "Jangan khawatir. Setelah kamu mati, segala sesuatu tentangmu akan hilang. Saya akan menerimanya. Terutama barang-barang yang Anda dapatkan di tanah terlarang. Dan wanita Anda." Petik 2. Feng Shaoyu tersenyum jahat dan langsung menyentuh pantat montok Sangguan Si dengan tangan rampingnya. Pria dan wanita itu terkikik di depan Qin Chen. Mata Qin Chen dingin dan dia tersenyum sedih. Dua orang yang dia anggap sebagai kerabat terdekatnya telah berbohong kepadanya, menggunakan waktunya untuk berlatih dalam pengasingan, dan melahap segala sesuatu darinya. Sungguh konyol bahwa dia tidak menyadarinya. Begitulah akhirnya, Qin Chen tersenyum. Dia menertawakan pasangan tercela itu. Tertawalah pada dirimu sendiri juga. Dasar bodoh. Sambil tersenyum, dua garis darah dan air mata jatuh dari sudut matanya. Dia berdiri perlahan. Matanya dipenuhi kebencian. Menatap tajam kedua orang di depannya. Tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada kematian hati. Dia membencinya. Dan jika ada kesempatan, dia pasti akan membunuh pihak lain. Tetapi, tidak ada kemungkinan. Qin Chen melihat retakan keras di kehampaan di belakangnya. Di bawah tatapan ketakutan dan kemarahan pasangan itu, dia melompat dan langsung ditelan oleh retakan tak berujung di kehampaan. Sebelum dia meninggal, Qin Chen memiliki mata dingin dan seringai di bibirnya. Saya ingin barang-barangnya di kehidupan saya selanjutnya. Angin menderu dan kehampaan pecah. Di tebing, hanya raungan ketakutan Feng Shaoyu dan Sangguan Sier yang bergema dalam waktu lama. Benua Tianwu, Kerajaan Daqi, Rumah Pangeran Dingwu. Sangguan Sier, Feng Shaoyu, kalian berdua pelacur. Aku sangat membencimu. Seorang pria muda tiba-tiba terbangun dari tempat tidur berlapis emas dan duduk dengan marah. Matanya membelalak karena marah, dan matanya seperti bintang yang dingin. Dan semburan api keluar dari mereka. Kelompok itu dipenuhi dengan kebencian yang tak terlupakan, dan seluruh tubuhnya meneteskan keringat dingin. Di tempat tidur, pemuda itu mengepalkan tangannya erat-erat, membiarkan kukunya menusuk jauh ke telapak tangannya, merasakan sakit yang menyayat hati, tetapi dia tidak menyadarinya sama sekali. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan menatap kosong ke tempat tidur antik dan atap di depannya, tak bisa berkata-kata.
Apa yang terjadi? Bukankah dia sudah mati? Rasa sakit yang kuat tiba-tiba datang dari pikiran Qin Chen, sehingga dia meraung kesakitan. Seiring dengan rasa sakit itu, muncullah kenangan baru. Apakah kamu benar-benar terlahir kembali? Segera, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya. Setelah memahami apa yang terjadi, bahkan dia, pembangkit tenaga listrik teratas di benua itu, tampak tidak percaya pada saat ini. Dalam memori, hari ini, tahun 2516 dalam kalender Dewa Perang, dan 300 tahun telah berlalu sejak kematiannya di kehidupan sebelumnya. 300 tahun telah berlalu, dan dunia telah mengalami perubahan yang luar biasa. Bekas Kekaisaran Xuanyuan, di bawah perluasan wilayah Feng Shaoyu, menjadi dinasti pertama di daratan. Dinasti itu begitu kuat sehingga diberi gelar Kaisar Xuanyuan. Mantan Sangguan Sier mendirikan istana Piao Miao dan diberi nama Permaisuri Lingbo, menikmati kekaguman ratusan juta orang. Mengandalkan ramuan ajaib yang ditinggalkan oleh Qin Chen, keduanya telah menjadi makhluk tertinggi di daratan. Mereka begitu agung sehingga seluruh benua akan gemetar dengan setiap hentakan kaki mereka. Tapi Qin Chen terlahir kembali di negara kecil dan terpencil di daratan. Tuhan mengizinkanku menjalani hidup baru. Sangguan Sier, Feng Shaoyu. Tunggu, aku, Qin Chen, kembali. Mimpi burukmu akan segera datang. Suatu hari, aku, Qin Chen, secara pribadi akan menginjakan kaki di domain seni bela diri untuk mengambil kembali semuanya. Qin Chen mengepalkan tinjunya dan bersumpah kepada Tuhan di ruangan sederhana dan kaya ini. Niat membunuh yang kuat berubah menjadi angin puyuh yang tak terlihat di langit di atas ruangan dan bertahan lama. Cener, tiba-tiba terdengar suara mencicit. Dan pintu terbuka. Seorang wanita cantik mengenakan jubah bersih dan jepit rambut giok masuk dengan cemas. Ketika dia melihat Qin Chen terbangun di tempat tidur, matanya yang cemas tiba-tiba bersinar di sana adalah sedikit kegembiraan. Bagus sekali. Cener, kamu akhirnya bangun. Ibu sangat khawatir. Wanita cantik itu meneteskan air mata di bulu matanya yang panjang. Dia memeluk Qin Chen dan mulai menangis. Tetapi dengan perasaan gembira. Pelukan hangat membungkusnya Qin Chen, membuatnya merasakan kehangatan yang tak dapat dijelaskan setelah dia bangun, dan hatinya dipenuhi dengan kebencian. Nama wanita cantik itu adalah Qin Yueqi. Dia adalah putri Raja Dinghu dari negara bagian Daqi dan ibu dari Qin Chen. Pemilik asli tubuh ini juga bernama Qin Chen. Karena dia berkelahi dengan seseorang di Akademi Tianxing di ibu kota kerajaan, dia jatuh dari platform seni bela diri dan kepalanya patah mati. Pada akhirnya, jiwa Qin Chen dari 300 tahun yang lalu secara tidak sengaja mengambil alih tubuhnya dan dia memiliki kehidupan kedua. Cener, kamu koma selama 3 hari 3 malam. Kamu menakuti ibuku sampai mati. Mulai sekarang, ibuku tidak akan pernah membiarkanmu bertindak sembarangan. Apakah kamu mendengarku? Jika kamu pergi, bagaimana ibuku akan hidup sendirian di masa depan? Wanita cantik itu membelai pipi tipis Qin Chen. Dengan perhatian mendalam di mata indahnya. Qin Chen memandang wanita cantik itu, dan emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di jiwanya. Qin Chen hanyalah seorang yatim piatu di kehidupan sebelumnya. Dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan membiarkan dia menjalani kehidupan lain dan memberinya seorang ibu. Dalam ingatan asli tubuh ini, ibunya, Qin Yueqi, sangat baik padanya dan perhatian padanya. Hubungan antara ibu dan anak sangat harmonis. Setelah Qin Chen terlahir kembali, jiwanya menyatu dengan jiwa tubuh aslinya. Dan dia secara alami memiliki semua emosi yang dimiliki tubuh ini. Melihat wanita cantik yang cemas dan menangis di depannya, Qin Chen merasa bersemangat dan berseru, "Ibu, anakku tidak akan pernah gegabah dan membuat ibu khawatir lagi." Diletakkan di dalam hatinya, jiwa menjadi rileks untuk sementara waktu. Dan rasa menahan diri yang tersisa benar-benar hilang. Qin Chen tahu bahwa ini adalah kesadaran asli Qin Chen. Setelah mengetahui pikirannya, itu benar-benar hilang. Mulai sekarang, hanya ada satu kesadaran yang tersisa di tubuh ini. Dan itu adalah Qin Chen. Bab 2 Ibu. Itu bagus. Wanita cantik itu memandang Qin Chen dengan wajah lembut. Seolah-olah hanya putranya yang tersisa di matanya. Cener, beritahu ibu. Mengapa kamu akhirnya berduel dengan putra keluarga Wei Qihou? Apakah seseorang dengan sengaja menjebakmu? Qin Yueqi mengerutkan kening dan menatap Qin Chen.
dengan kekhawatiran di wajahnya. Tidak, aku ingin berduel dengan anak itu. Qin Chen menundukkan kepalanya dan berkata. Matanya sangat dingin. Faktanya adalah Wei Zhen menghinanya di kampus sebagai bajingan dan ibunya sebagai perempuan jalang. Dan dia menjadi marah dan naik ke panggung untuk berduel dengan mereka. Sekarang tampaknya ini adalah konspirasi melawannya. Sebab, begitu Wei Zhen berkuasa, dia bertindak keji. Jika dia mengatakan yang sebenarnya kepada ibunya, mengingat karakter ibunya, dia pasti akan melawan keluarga Wei Qihou. Tapi sekarang situasi ibunya juga sangat sulit. Ketika Qin Yueqi masih muda, dia dikenal sebagai wanita tercantik di kerajaan Qi. Dia adalah pengagum rahasia pangeran dan pangeran yang tak terhitung jumlahnya di ibu kota kecantikan Qin Yueqi dan ingin menikahinya. Tapi saat ini, Qin Yueqi tiba-tiba lari dari rumah, berkeliling dunia, dan menghilang dari pandangan semua orang. 3 tahun kemudian, Qin Yueqi kembali dan membawa Qin Chen, yang baru saja lahir, kembali ke keluarga Qin. Kejadian ini menimbulkan sensasi di seluruh ibu kota kerajaan. Melahirkan anak sebelum menikah adalah hal yang sangat tabu dan memalukan di seluruh benua Tianwu. Ini merupakan pelanggaran etika perempuan. Di beberapa tempat terpencil yang biadab, bahkan perlu dicelupkan ke dalam kandang babi. Saat itu, keluarga Qin sangat marah hingga hampir memukuli Qin Yueqi sampai mati. Raja Dingwu Qin Batian, kakek Qin Chen, yang menentang semua pendapat, menerima Qin Yueqi dan Qin Chen atas nama garis keturunan keluarga Qin. Tetapi seluruh istana Pangeran Dingwu memandang Qin Yueqi dan Qin Chen dengan dingin, berpikir bahwa Qin Yueqi memalukan bagi seluruh keluarga Qin. Oleh karena itu, kehidupan Qin Yueqi di keluarga Qin sangat sulit. Jika tidak, Qin Chen tidak akan koma selama 3 hari 3 malam, tanpa dokter yang datang untuk memeriksanya. Chener, meskipun kamu tidak membangkitkan garis keturunanmu kali ini, itu tidak masalah. Kamu masih memiliki kesempatan di masa depan. Jangan berkelahi dengan orang lain secara impulsif. Bahkan jika kamu tidak bisa menjadi kuat kawan, itu tidak masalah. Ibuku akan selalu melindungimu. Qin Yueqi memandang Qin Chen yang lemah di tempat tidur, menghela nafas sedikit, dan hidungnya menjadi sakit lagi. Chener memiliki karakter yang kuat. Jika dia tidak bisa menghilangkan ikatan ini, saya khawatir sesuatu akan terjadi di masa depan. Tidak ada kebangkitan garis keturunan. Qin Chen langsung memahami beberapa situasinya dengan menggabungkan memori tubuh ini. Ternyata pemilik tubuh ini memiliki bakat bela diri yang bagus dan diterima di Akademi Tianxing, akademi pertama di kerajaan Daqi, dengan hasil yang sangat baik. Namun, dia gagal membangkitkan garis keturunannya selama beberapa upacara kebangkitan garis keturunan di akademi. Beberapa hari yang lalu, Akademi mengadakan upacara kebangkitan garis keturunan lagi untuk para siswa. Tetapi Qin Chen masih belum membangkitkan garis keturunannya. Di benua Tianwu, darah dihormati. Tanpa membangkitkan darah, seseorang tidak bisa menjadi orang yang benar-benar kuat. Pemilik sebelumnya dari tubuh ini sangat terkejut setelah mengetahui berita tersebut. Dia ingin menjadi lebih kuat untuk mengubah situasi dirinya dan ibunya di istana. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Tuhan akan mempermainkannya. Di bawah pukulan itu, dia mengalami depresi, bingung, dan tidak bahagia setiap hari. Itu sebabnya Qin Yueqi mengira Qin Chen berduel dengan Wei Zhen karena dia belum membangunkan garis keturunannya dan sedang dalam suasana hati yang buruk. Bu, jangan khawatir. Kemunduran kecil seperti itu tidak akan menghancurkan anak itu. Qin Chen merasakan kekhawatiran Qin Yueqi. Matanya melembut, dan dia tersenyum sedikit. Dia tidak menghibur Qin Yueqi. Tanpa membangkitkan garis keturunannya, itu tidak berarti apa-apa baginya. Seorang master kekaisaran garis keturunan tingkat 8 di kehidupan sebelumnya. Senyuman cerah Qin Chen menghangatkan hati Qin Yueqi. Dan dia berkata dengan lega, "Ibu, aku akan lega." Qin Yueqi hendak mengatakan sesuatu yang lain ketika tiba-tiba. Bang bang bang, seseorang mengetuk pintu. Dan suaranya sangat keras hingga hampir seperti menendang. Qin Yueqi buru-buru membuka pintu. Seorang pelayan yang mengenakan mantel bulu tikus perak masuk ke kamar. "Nona, kenapa lama sekali untuk membuka pintu?" Pelayan itu berkata dengan tidak puas. Meskipun dia memanggilnya Nona, dia tidak terlihat hormat sama sekali. Rouge, Chener baru saja bangun dan masih sangat lemah.
Tolong pelankan suaramu agar tidak mengganggu Chener. Setelah mendengar ini, Yanzi tiba-tiba melirik Qin Chen di tempat tidur. Dengan senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Ternyata Tuan Chen sudah bangun. Jadi selamat. Dia mengucapkan selamat. Tetapi tidak ada senyuman di wajahnya. Dan matanya dingin. Seolah-olah Qin Chen berhutang uang padanya. Nama pelayan ini adalah Yanzi. Dan dia adalah salah satu pelayan pribadi bibi Qin Chen, Nyonya Zhao. Keluarga Qin adalah keluarga yang setia. Dan nenek moyang mereka telah menjadi jenderal militer selama beberapa generasi. Mereka telah bertempur di medan perang demi kerajaan Qi dan melakukan eksploitasi militer yang brilian. Pada generasi kakek dari pihak ibu Qin Chen, Qin Batian, popularitasnya mencapai puncaknya. Dia diangkat menjadi Raja Dingwu oleh Raja Daqi dan mendirikan sebuah klan. Putra Qin Batian, Paman Qin Chen, Qin Yuanhong, dianugerahi gelar Markis dari Anping oleh Raja Daqi dan bertanggung jawab atas rumah Pangeran Dingwu. Oleh karena itu, Bibi Qin Chen menjadi Nyonya Istana Pangeran Dingwu. Hanya, Bibi Qin Chen, Nyonya Zhao, selalu merasa sangat muak dengan Qin Chen dan Qin Yueqi. Dia percaya bahwa mereka telah mencoreng reputasi Istana Pangeran Dingwu dan mencoba segala cara untuk mengusir mereka. Apa yang kamu lakukan di sini? Qin Chen memandang Yanzi dengan dingin dan berkata, Tuan Chen, jangan sentimental. Saya di sini bukan untuk mencari Anda. Yanzi menatap Qin Chen dengan heran hidupnya kali ini. Apakah kamu begitu berani? Nona, istriku menebak bahwa kamu berada di tempat Tuan Chen. Itu benar. Kamu pasti tidak melupakan perjanjian yang kamu buat dengan istriku, kan? Tubuh Qin Yueqi bergetar. Jejak penghinaan melintas di matanya. Dan wajahnya tampak agak pucat. Dia melirik ke arah Qin Chen. Menutupinya dengan selimut sutra. Berdiri dan berkata dengan lembut, Chener. Ibu, silakan keluar sebentar. Istirahatlah yang baik. Dengan mata seperti itu, Qin Chen secara alami melihat gemetar Qin Yueqi pada saat itu, dan merasakan sesuatu yang buruk di hatinya. Dia mengerutkan kening, dan berkata, Bu, mau pergi kemana? Aku akan pergi bersamamu. Kepala, dan merasa hangat, menyentuh wajah Qin Chen dengan tangannya. Dia menunjukkan senyuman dan berkata, anak bodoh, ibu ada di sini, di istana. Kalau kamu tidak keluar, kamu masih takut ibumu akan diganggu di istana. Kamu baru bangun tidur. Jadi jangan masuk angin. Jaga dirimu baik-baik. Ibu akan segera kembali setelah dia pergi. Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, tidak, Bu. Beritahu saya apa yang telah Anda dan Nyonya Zhao sepakati. Qin Yueqi tampak ragu-ragu dan tidak tahu bagaimana cara berbicara. Ke samping, Yanzi berkata dengan tidak sabar. Mengapa orang setengah mati menanyakan begitu banyak pertanyaan? Aku akan memberitahumu secara langsung. Ibumu berjanji pada istri kita untuk bertemu dengan Pangeran Qi hari ini. Sekarang Pangeran Qi telah tiba di ruang tamu dan menunggunya untuk lulus. Apa? Zhao Qirui, Zhao Feng, kamu jalang. Kamu benar-benar memaksa ibumu untuk bertemu dengan pelacur ini. Tidak ada seorang pun di seluruh ibu kota kerajaan yang tahu bahwa Zhao Qirui adalah pangeran paling konyol di Daqi. Rumah itu penuh dengan penyanyi dan para penari yang sepanjang hari melakukan pergaulan bebas sehingga dijuluki pangeran romantis. Zhao Qirui selalu mendambakan kecantikan ibunya. Dia datang mengunjunginya beberapa kali tetapi ditolak oleh ibunya. Siapa yang tahu bahwa Zhao Feng benar-benar akan mengundang pelacur tua ini ke rumahnya? Qin Chen menatap Yanzi dengan tajam. Dengan dua cahaya dingin keluar dari matanya. Dan berkata dengan marah, dan kamu, pelayan murahan ini, keluar dari sini. Apa yang kamu katakan? Yanzi gemetar karena marah dan menunjuk ke arah Qin Chen. Tetapi takut dengan tatapan Qin Chen dan tidak berani berbicara. Sebaliknya, dia berkata dengan marah kepada Qin Yueqi, Nona, begitukah caramu mengajar anak-anakmu? Ada juga masalah antara kamu dan Pangeran Qi. Tetapi kamu sudah menyetujuinya sejak awal. Apakah kamu ingin mengulanginya lagi? Petik 2. Ibu setuju. Petik 2. Qin Chen terkejut dan menatap ibunya. Bagaimana ini mungkin? Dalam ingatanku, ibuku sangat muak dengan Zhao Qirui. Dan bahkan lebih terganggu dengan pengejarannya. Bagaimana Anda bisa setuju untuk bertemu dengannya? Dia ingin mendengar jawaban negatif dari ibunya. Namun tubuh Qin Yueqi bergetar dan dia tetap diam.
Cener, kamu baru bangun tidur. Istirahat dulu. Jangan sakiti tubuhmu. Itu tidak baik. Ibu baru saja melihatnya. Tidak akan terjadi apa-apa padanya. Akhirnya, Qin Yuechi berkata dengan susah payah. Qin Chen memandang Qin Yuechi dengan tidak percaya dan berkata dengan cemas, "Ibu, mengapa? Bukannya kamu tidak tahu tentang orang ini? Zhao Qirui. Jika kamu keluar menemuinya, itu seperti seekor domba memasuki mulut harimau." "Mengapa, Tuan Chen? Apakah Anda masih berani bertanya mengapa?" Yanzi memandang Qin Chen dengan ekspresi mengejek di wajahnya. "Anda berkelahi dengan orang lain. Tidak sadarkan diri. Dan tampaknya Anda tidak akan selamat. Itu adalah ibumu yang baik yang berada di luar pintu rumah istri kami. Saya berlutut sepanjang malam dan memintanya untuk memberi saya pil penyembuhan. Nyonya Zhao baik hati dan menyetujui permintaan wanita tertua. Anda sebenarnya berani bertanya mengapa? Saya akan mati di sini." "Diam." Qin Yuechi tiba-tiba menatap Yanzi dan berkata dengan marah. "Nyonya Zhao berjanji padaku untuk tidak menceritakan masalah ini. Beraninya kamu berbicara omong kosong." Akhirnya mengerti. Ternyata ibunya menyetujui Zhao Feng menemui Zhao Qirui guna meminta pil kebangkitan Tuhan untuk menyelamatkan dirinya. Pil pemulihan. Itu hanyalah ramuan kelas 2 yang hanya bernilai beberapa ribu koin perak. Tapi ibu saya menyerahkan harga dirinya demi pil pemulihan ini. Qin Chen terkejut dan air mata mengalir di matanya. Dia bangkit dari tempat tidur. Meraih Qin Yuechi yang hendak pergi. Mengertakkan gigi dan berkata, "Bu, kami di sini dan kami tidak akan melihat siapapun. Jangan khawatir. Mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan saya ibu menciummu lagi. Tidak peduli seberapa keras kamu menahannya. Aku tidak akan membiarkanmu bertemu dengan bajingan tua bejat itu." Zhao Qirui. Tubuh Qin Yuechi bergetar dan dia menatap Qin Chen dengan air mata berlinang. Qin Chen memandang Yanzi dengan ekspresi dingin. Matanya seperti pisau tajam. Dan berkata dengan suara dingin, "Adapun kamu, keluar dari sini sekarang." Bab 3 Nyonya Zhao, bajingan kecil. Kamu berani membentakku. Wajah Yanzi dengan cepat memerah karena marah. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dan dia bahkan mengutuk, "Bajingan kecil." Di istana, banyak pelayan dan pelayan memanggilnya bajingan kecil ketika mendiskusikan Qin Chen secara pribadi. Tetapi ketika menghadapi Qin Chen, hampir tidak ada yang berani memanggilnya seperti itu. Bagaimanapun, Qin Yuechi juga merupakan putri Raja Dingwu dan wanita tertua dari keluarga Qin. Tapi Ruj sangat marah sehingga dia tidak peduli tentang apapun. Dia mengarahkan jarinya ke Qin Chen dan berkata dengan nada mengejek, "Saat aku memanggilmu Tuan Chen, kamu benar-benar mengira kamu adalah tuan muda. Bah. Ashen." Dia menatap Yanzi dengan marah dan berkata, "Yanzi, kamu menyebut apa Cener? Ingat identitasmu. Kamu hanya seorang pelayan. Hei, wanita tertua. Kamu benar-benar mengatur segalanya untukku." Yanzi memandang Qin Yuechi dengan dingin. Dan mencibir dengan percaya diri, "Nona, jangan terburu-buru keluar. Nyonya sudah lama berharap kamu akan mengingkari janjimu. Saya mendapat bantuan. Kemarilah. Bawa wanita tertua ke ruang tamu. Jangan biarkan nyonya dan tamu terhormat menunggu." Bang, begitu Yanzi selesai berbicara, pintu dibuka. Dua penjaga keluarga Qin yang kokoh masuk dari pintu dan dengan cepat mendatangi Qin Yuechi. "Nona, ikutlah dengan kami." Kedua penjaga itu mengangkat kepala dan menatap Qin Yuechi dengan dingin. Sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Dan mereka hendak menarik Qin Yuechi pergi. Qin Yuechi terlahir dengan wajah cantik yang memikat negara. Meskipun dia tidak hidup dengan baik selama beberapa tahun terakhir, penampilannya yang menakjubkan menjadi semakin segar dan halus wanita tertua. Dalam hal ini, jika Anda menyeka minyaknya sedikit, sepertinya tidak ada yang bisa melihatnya. Bukan? Mari kita lihat siapa yang berani menyentuh ibuku. Qin Chen segera mengambil pedang dari dinding. Dentang. Pedang panjang itu terhunus. Dia mengambil langkah ke depan dan berdiri di depan Qin Yuechi. Pedang panjangnya dimiringkan. Dan dua sinar cahaya sedingin es keluar dari matanya. Menimpa kedua penjaga itu seperti bilah tajam. Momentum yang tidak dapat dijelaskan muncul dari Qin Chen. Kedua penjaga itu merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Seolah-olah mereka sedang ditatap oleh dewa kematian. Udara dingin mengalir dari tulang belakang hantu ke langit.
Lapisan merinding muncul di sekujur tubuh mereka untuk bernapas. Dan gerakan tangan mereka juga terhenti. Apa yang terjadi? Kedua penjaga itu saling memandang dengan tidak percaya. Pada saat ini, penampilan dan aura Qin Chen tidak berubah. Tetapi mereka merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Tampaknya sekali Anda tidak mendengarkannya, Anda akan mengalami mimpi buruk. Keduanya hanya bisa melihat ke arah Rouge. Kalian berdua pecundang. Qin Chen membuatmu takut. Tapi jangan lupa, siapa yang bertanggung jawab atas keluarga ini? Jika kamu tidak membawa wanita tertua ke ruang tamu, istriku akan menyalahkanmu. Bisakah kamu membelinya? Rouge, aku sangat marah karena kedua orang ini ditakuti oleh bajingan kecil Qin Chen ini. Kedua penjaga itu juga merasa wajah mereka tidak tahu malu. Mereka sebenarnya ditakuti oleh Qin Chen. Meskipun Qin Chen adalah seorang tuan muda, dalam hal status, dia bahkan tidak sebaik pengurus rumah tangga biasa bahkan berani membunuh seekor ayam. 1. Jika ini menyebar, bagaimana mereka bisa nongkrong di Qin Mansion di masa depan? Memikirkan hal ini, salah satu penjaga segera mendengus dingin, mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan suara dingin, Tuan Chen, mohon hargai diri Anda sendiri. Saya mengikuti perintah Nyonya Zhao untuk membawa wanita tertua ke ruang tamu. Jika Tuan Chen berani menghentikannya, aku akan berhenti. Ini salah kami karena bersikap kasar. Sosok Chen tetap tidak bergerak. Pedang panjangnya berdiri di depannya. Matanya dingin. Dan dia mengucapkan kata demi kata, jika kamu tidak ingin mati, sentuh saja ibuku. Netherhell, menyebabkan langkah kedua penjaga terhenti lagi. Qin Chen memandang Yanzi lagi dan berkata dengan suara tegas, dan kamu begitu sombong dan mendominasi. Kamu berani bersikap sombong di depan ibuku. Percaya atau tidak, aku akan mengasingkanmu 3.000 mil dan menjadi seorang pelacur resmi. Kamu tidak akan pernah bisa berbalik. Yanzi, wajahnya menegang. Jika perkelahian benar-benar terjadi, Nyonya Zhao mungkin baik-baik saja. Tetapi budak dan penjaga seperti mereka pasti tidak akan berakhir dengan baik. Oh, siapa yang mau mengasingkan siapa? Tiba-tiba terdengar suara kasar. Lalu terdengar serangkaian langkah kaki dari luar pintu. Sekelompok pelayan berjubah brokat memasuki ruangan terlebih dahulu dan berdiri di kedua sisi. Kemudian seorang wanita parubaya yang mengenakan pakaian istana, tampak anggun dan anggun, masuk dari tengah kerumunan. Pria ini mengenakan jubah awan yang dihias dengan benang emas, jepit rambut batu akik merah, dan 4 atau 5 cincin batu permata di 10 jari rampingnya. Dan dia terlihat sangat kaya. Di sebelahnya, ada seorang pria parubaya dengan penampilan buruk, sosok buncit, dan pakaian yang sangat kaya. Begitu dia masuk, matanya tertuju pada Qin Yueqi, dan matanya menyipit, tetapi dia tidak melakukannya keluar dari mulutnya. Nyonya, ketika Yanzi melihat orang ini, ekspresi arogannya yang sebelumnya tiba-tiba mereda. Wajahnya menjadi pucat, dan matanya tampak sedikit ketakutan saat dia membungkuk. Orang ini tidak lain adalah Nyonya keluarga Qin, Zhao Feng, Nyonya Zhao. Di sebelahnya adalah pangeran romantis Daqi yang terkenal kejam, Raja Qi Zhao Qirui. Nyonya Zhao menatap Rouge dengan dingin dan mendengus. Kamu bahkan tidak dapat melakukan hal kecil dengan baik. Bagaimana aku mengajarimu di masa lalu? Yanzi sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata dengan wajah pucat, budak ini tidak kompeten. Tolong hukum saya Nyonya. Minggir. Itu memalukan. Ya. Nyonya. Titik petik 2. Yanzi buru-buru menyingkir. Memandang Qin Chen dengan gemetar. Dan mencibir di dalam hatinya. Binatang kecil. Sekarang Nyonya ada di sini. Bagaimana Anda masih bisa sombong? Tangan di tangannya, Qin Chen, yang memegang pedang, berkata dengan dingin, menurutku tidak. Ayolah. Keponakanku yang sudah beberapa hari koma ini jadi berani sekali. Dia tidak hanya berani membunuh orang, tapi dia juga ingin mengasingkan bangsaku sejauh 3.000 mil dan menjadi pelacur resmi haha. Dia sangat ambisius. Saya tidak tahu. Saya pikir orang yang berbicara adalah putra tertua dari keluarga Qin saya.